Kembali lagi di konten YouTuber Kelas Pagi. Di konten kali ini kita akan coba membuat segmen baru, yaitu mereview film atau trailer film yang akan datang atau yang akan tayang di beberapa bulan atau tahun ke depan. Untuk bocorannya, ini dia beberapa filmnya yang akan kita review. Oke guys, ini dia film pertama yang kita akan review. Ini adalah salah satu film horor bergenre horor dengan judul Pamali. Ya, film Indonesia. Nah, ini kalau kita bicara film genre horor Indonesia udah pasti serem. Ya, identiknya itu pasti udah pasti serem. Nah, kita lihat cuplikan filmnya dulu, oke? Ari perempuan hamil itu kedah serba hati-hati seueur pamalina dan kenging dilanggar. Muka apa nama? Tapi banyak pemeran yang baru ya. Kenal sama keluarganya Itu Jaka. betul itu. Entar. Baru. Itu Batok Kelapa. Apa ada yang perlu saya tahu tentang rumah ini? Jangan gunting kuku malam-malam. Malam-malam itu adalah mitos yang dari kecil kalau orang tua kita itu selalu diingatkan. Gak jadi. Gitu. Jangan duduk dalam malam-malam dalam rumah. Aku udah bilang sama kamu Jaka, ada yang gak beres di rumah ini. Masuk ya barusan. Jaka! Jadi intinya mah melanggar pantangan-pantangan mitos-mitos. Betul. Tapi tadi aneh saya lihat ada yang kayak dipasung. Nggak tahu hantunya yang sok atau dipasang. Kayak dia udah kerasukan gitu man. Udah kerasukan. Bukan dipasung. Kuat nah. Serem banget. Kita sampai keringetan. Ya emang panas itu. Enggak, itu kan film ini kayak Pasung itu kan buat fasilitas umum. Enggak. pasung ini. Sekarang bilang konteksnya gini. Pamali. Pamali itu dia kayak tadi kayak nggak boleh gunting kuku malam-malam. Ya mungkin salah satunya ya kayak Pamali nggak boleh diem di pintu lawang pantau lah ya maksudnya dan lain-lain lah kayak sapu malam-malam itu nggak boleh. Dia mengatakan Enggak, ini kan tadi kan awalnya udah dibilang kebetulan aja Pamali. Bisa aja gimana iya dipikir? enggak boleh kamu enggak bisa ada yang Akun kotor rumah yang bangena. Kalau diangkut gitu sih. kalau di luar nggak boleh kan takutnya ada yang diem Oh, iya. kasapu emang mitosnya Kayak merasa sapu di pos roda. Di rumah kita. tapi yang jadi pertanyaan saya pamali itu sebenarnya bahasa Sunda bahasa Indonesia Bahasa Sunda. saluran bukan saluran. berarti kan sebenarnya kemungkinan film ini ada jadi kan kalau film kan film horor di kita mah Dihubungkan dengan budaya kan ada yang Jawa ada yang Jawa ada yang Sundanya jika nama iya ini bahasa Sunda nah. Cuman yang tadi saya lihat ini kan awal itu maksudnya dialognya bahasa Sunda pamali ulah didinya masih kayak gitu tungguan Tapi pamali saya udah
udah jadi kata yang bahasa umum, nggak Sunda doang. Iya, cuma Sebenarnya awalnya semua orang juga bukan orang Sunda bilangnya pasti pamali. Selain pamali naon sok. Bumali. Gak gini, jadi istilahnya pamali itu dari bahasa Sunda yang maksudnya dari masyarakat Jawa Barat, tapi kan sering disebutkan dan mungkin dari orang di luar daerah juga jadi pakai bahasa itu. Oh, iya. Sesuatu yang dilarang. Yang saya salut dari film-film horor Indonesia, jadi apa yang mengangkat mitos-mitos. Iya pasti. Iya kan Indonesia mana itu Indonesia. Ya, pamali. Gak bukan Indonesia. Pamali. Jadi bagus lah. Dia pasti kan kita Indonesia. Gak mungkin mitosnya Papua. Tapi itu Indonesia enggak. Tapi seru tadi. serem. Itu kan jadi kayak exorcism tadi. Jadi Kita harus Oh, iya. nonton ya. kayak exorcism. Apa exorcism itu? Pengusiran hantu, film-film pengusiran Iya. hantu. Tapi nggak ada. Enggak, ini film hantu di exorcism kan pasti dari Kita tidur nih. ngomong. Oh, terbang. Tuh, itu bagus scene seperti itu udah. Kita udah pakai. Terus tadi kenapa bawa batok kelapa? Ya kan nggak tahu belum nonton. Kan gini, identik horor kan kalau saya Oh, apa misalnya nih? pasti apa namanya tuh ada batok kelapa, ada bunga-bungaan. Gak akan mungkin kan kalau kita misalkan pakai piring yang bagus, Piringnya piring kesana. ayam. Ya kalau piring horornya mungkin nggak. Nah, Dari piring nanti. tapi bagus sih, menurut saya. Bagus Ya kalau film hantu Indonesia mah udah pastilah mayoritas bagus lah. Bagus. Soalnya pasti ada lawan sih. dulu ada beberapa film hantu Indonesia yang disatukan dengan scene yang Seksi. gitu. Oh, iya benar. Saya lebih setuju yang kayak gini. Keren. Tapi sekarang kayaknya udah hilang. Udah. Dulu pernah nggak? Tahu nggak Banyak. Ini ada film hantu versus hantu. Iya. Oh, iya. Kuntilanak versus pocong. Masa? Tapi mungkin di dunianya mungkin ada. Nah, nanti jurinya genderuwo itu. Karena kan gini, sifatnya sama teritori, jadi dia memperebutkan wilayah sama lain. Iya, bisa. Iya. Karena kita ini dia Oh, menguasai datang. wilayah. Teritori itu menguasai wilayah. Datang pocong, lu mana naon ka dieu? Tapi kesimpulan oke ya. Oke lah. Karena Serem sih. saya paling suka film horor yang ada unsur pornonya di Indonesia tuh. Di Indonesia dulu ya, misalnya nggak sekarang. Kalau Kalau saya dulu. lebih suka film horor yang seram. Ini sekarang. Tadi ada kan film horor yang Nggak jelas. Seksi gitu ya. Nggak jelas. Ini kapan sih tayangnya? 6 Oktober. Hah? 6 Oktober. Oh, bulan depan ya? bulan depan. Pemerannya siapa aja sih? di situ? Pemerannya Kalau saya lihat dari muka mukanya sih agak familiar ya, cuman nama-nama Benar, ini aktor semua, cuma kita nggak tahu nama. Iya. Coba tadi coba. aktor-aktornya itu ada Martino Leo, Putri Ayudhya, Taskia Namia, Kalau Putri Ayudhya saya tahu. Yunike Priscila, Kenal. Rahman Rosadi, Fajar Nugra. Ayudhya, Ayu Jamu itu. Nah, si sutradaranya sendiri Bobby Prasetyo baru Pak sebentar Bobi, ya. Pak Bobi. Enggak, dia udah. Oh, udah sering. Kamu apa aja? Kamu sudah tahu. Nah, yang pasti kan saudara udah pasti bikin film. Nah, Pak, Iya, nggak mungkin sih gue. dari trailer ini apakah kalian tertarik untuk nonton? Iya. Tahu dari kan mereka yang kayak gini teh marketingnya ya, jadi kan menampilkan gitu. Apakah ketika sudah kita nonton, apakah kita tertarik untuk penasaran untuk menonton? Kalau saya selalu support film horor Indonesia, tapi yang nggak berbau seksi porno. Ya tertarik enggak gitu kan? Saya pasti nonton. Di mana di atau di nanti bajakan? Nggak boleh loh, kamu kan mendukung. Nggak boleh. Kita harus Ada semua melestarikan. film horor saya pasti nonton. Salah satu Bioskop. bentuk mendukung film Indonesia adalah menonton di bioskop, jangan bajakan. Iya, that's right, baby. Makanya kita nanti nonton bareng. Kalau saya sih lebih memilih tunggu orang lain nonton dulu. Kata orang lain bagus, saya nonton. Saya nggak mau rugi. Tapi tenang, kalau misalnya film Indonesia kalau horor udah pasti bagus. Bagus, kalau saya selalu support. Indonesia tuh kalau bikin film horor selalu Selalu berhasil. Kerennya di situ. Iya.
Indonesia kita tuh punyanya film horor. Film horor. Enggak. Film yang lain juga drama percintaan juga banyak. Iya, cuman kan dari dulu juga awalnya udah horor bagus. Enggak juga. Oke, next aja lah. Ini lama di sini Kita ngomongin filmnya Pamali yang lain nonton di bioskop tadi akan Pamali Oktober. Premier 6 Oktober 2022 ya. Oke, kita akan review film selanjutnya. Ini yang masih di genre horor dengan judul film Kodrat. Di sini ada beberapa pemain atau aktor kawakan ya, Senior. Nah, kita lihat kayaknya oke nih film horornya. Oke, play dulu ya. Kita nonton dulu guys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Ya, penjara. الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله. Berulang kali Oh, aku gagal membunuhmu. Gagal meruntuhkan iman. Exorcism ya. Tapi tidak hari ini. Waswalah laknatullah. Vino ini sepertinya dia seorang cenayang Iya, ya para masuk. Kan membara dia. Apa yang terjadi, Kodrat? Sini, Kak. Anak saya kerasukan. Tolong Rukiah dia, Ustaz. Kamu nggak masih tahu sih, mengandalkan kemarin jumpscare Yang disihir. Nyawa kita cuma tapi mainin agak buat dia, berbeda ya. Wah, keturunan langsung dari iblis. Nah, bravo. Aku yang setiap hari merukiah warga di desa Kober ini. Kenapa kami, Ustaz? Kenapa Alif? Wih, keren. Nah ini teh apakah si kodratnya datang ke desa itu membawa kutukan? Ya apakah si Pinonya gitu datang ke desa itu jadi membawa kutukan gitu, atau apa ya? Kan nggak tahu ya. Ada beberapa, kalau saya ya, lihat dari trailer ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yang tadi, yang kedua kampung ini memang sudah dikutuk. Bisa jadi. Jadi pada saat tadi si Pino datang pun kayak aneh orang-orang. Jadi kayak ngumpetin satu hal yang orang nggak terekspos gitu. Jadi si Pino ini tahu bahwa kampung ini bermasalah. Iya. Nah, yang ketiga atau memang dipanggil untuk mengobati, untuk membantu. untuk membantu kemungkinan. Tapi kalau kita garis bawahi kodrat, takdir sama dengan takdir kemungkinan ya itu. Jadi seperti bukan kutukan aja memang. Jadi memang satu kebetulan si Vino masuk ke satu wilayah itu. Desa itu dan bermasalah wilayah ya. itu bermasalah. Bermasalah. Itu tuh satu desa atau satu keluarga doang? Kalau saya lihat dari potongan scene film tadi, soalnya ada beberapa scene yang beda-beda tempat dan Ya. beda-beda orang. Benar. Gitu loh, ada yang anak kecil, ada yang ibu-ibu tadi kan, yang kemasukan gitu ya. Dan Ada si werewolf. betul, si Vino terlihat seperti mengobati gitu ya. Nah tapi kalau lihat dari awal kan ada pintu seperti penjara, berarti seperti ada yang dikurung gitu. Nah, itu betul. Saya curiganya Vino-nya keluar dari situ. Oh. Soalnya dia seperti pengembara. Tahu kan kalau keluar dari penjara. Oh iya. Mungkin ya. Nah. Karena terus kan
rambut panjang, kayak kurus. Iya. Kayaknya sih kayaknya. Tapi memang ada satu scene tadi yang jadi pertanyaan. Karena pada saat dia udah sampai di desa itu, dia sempat tadi ngelamun di luar. Oh iya. Kayak memikirkan sesuatu. Mungkin dia cari kamu. Nih, Itu. gue udah googling tentang film Kodrat. Ternyata film ini sebenarnya pernah tayang pertamanya versi film ini itu di tahun 1986. Oh, Jadi berarti dia remake. Jadi kayak mengabdi setan lagi. Ya, film ini yang menggarap film ini Charles Ghazali, naskahnya ditulis oleh Pantesan tadi ada film by Charlie Ghazali. Charles. Jadi di sini gue bacanya film Kodrat sebelumnya pernah tayang pada tahun 1986. Alur cerita film ini berkisah tentang Kodrat yang kehilangan sahabatnya Solihin karena tertembak Oh, polisi. berarti Kodrat itu ada Nama nama orang. orang Filipino kayaknya. Jadi bukan Yes, Filipino. Alur cerita Kodrat diambil dari latar belakang waktu 10 tahun yang lalu ketika ilmu ruqyah yang digunakan untuk menolong umat milik Ustadz Kodrat gagal meruqyah anaknya sendiri. Itu anaknya sendiri, Bray. Jadi dia itu punya ilmu ruqyah, tapi yang biasa untuk menolong umat atau misalnya Ya, orang, tetapi dia gagal meruqyah, ternyata yang termasuknya adalah anaknya sendiri. Dia gagal. itu ada lagunya loh Rukiah dulu. Gimana tuh? Aku Cinta Rukiah. Rukiah. Rupiah. Saya kok nggak ya. Nah, lanjut lagi ya. Anak itu bernama Ali Fatona, yaitu diperankan oleh Jason Bahu. Itu pasti anak pertama. Yang dirasuki oleh setan bernama, nama setan ada Apa? Aswala. Aswala. Berniat mencari jawaban atas kebingungannya, maka Kodrat pun memutuskan untuk pulang ke pesantren di desa tempat dia menuntut ilmu. Iya, iya. Dia pulang kampung lagi kan. Setelah itu kendati itu suatu kebetulan. Betul. ketika Kodrat sampai di tempat itu, dibuat bingung karena penampakannya berbeda dengan pesantren yang biasa yang dia tahu lah. Iya. Pesantren Kodrat terlihat sekarang Makanya dia ngelamun heran. pesantren yang Kodrat lihat sekarang berisi gangguan-gangguan yang tidak terjelaskan. Dari situlah Kodrat harus menghadapi lagi dengan traumanya saat harus melakukan ruqyah kepada Alif Amri. Oke. Pesantren itu tadi. Iya. Jadi sebenarnya kuncinya ada di Pantesan pada film pakai ini. itu. Iya. Nah, si anaknya itu namanya anak bungsu Yasmin. Yasmin itu si Masa Timothy namanya Yasmin. Oh, iya. Yang tidak bisa ditolak karena kesamaan nama dengan almarhum anaknya. Jadi Jadi si anaknya mau udah gagal waktu dulunya. Dia teh mau mencari ini lagi lah, ilmu lagi, balik lagi ke pesantren. Gitu. Jadi ini plot twist ceritanya. Jadi si hantunya itu atau setan itu namanya Aswala. Jadi di tengah ujian untuk menentukan jiwa, Kodrat kembali menghadapi amukan Aswala. Berarti dulu tuh dia udah paham. Aswala yang mati. Anak itu mati gagal meruqyah anaknya. Iya. Dimasukin sama si Aswala. Ini si Aswala datang lagi mungkin ya. Nah, kali ini Kodrat harus memilih antara menuruti kemarahannya atau kembali menemukan keimanannya. Di film ini, Dino berperan sebagai Ustadz Kodrat menghadapi tantangan baru karena Kodrat bla bla bla. Oke. Ya, sinopsisnya kayak gitu guys. Keren. Film Keren. wajib ditonton. Ini ceritanya nggak Nggak mainstream. Nggak mainstream juga. Ceritanya keren, bagus. Jadi Tadi aja kita sempat beberapa spekulasi ya. Iya. Beberapa opsi. Seperti itu ternyata tadi dibaca sinopsis jauh berbeda dari pikiran kita. bener kan, berarti Keren. jadi Intinya memang si Kodrat ini harus menyelesaikan. ya, karena dulu dia pernah Gagal. meruqyah anaknya. Nah, itu gara-gara setan yang namanya Aswala, si hantunya itu. Nah, itu kena sekarang ke anaknya Masa Timothy namanya Yasmin. Si setan itu lagi. Wah, keren. Sip. Jadi hanya ketika pulang ke pesantren ternyata pesantrennya banyak masalah. Iya. Gitu. Ternyata yang mengganggu si Aswala lagi. Kayak Ini kalau lihat hantu yang diberi nama sama kayak film luar negeri itu yang Si Conjuring. Falak gitu. Falak. Hmm. Falak Binas ya. Jadi ada namanya. Apa? Ada namanya. Apa? Apa? Jadi dinamai gitu kan, sosok makhluk halusnya dinamai gitu kan. Keren. Wajib nonton ya. Oke, Ini nonton. tayang tanggal 27 Oktober. Bentar lagi guys. 2022. Oke, kita masuk ke film selanjutnya. Di sini masih bergenre horor juga, masih produksi Indonesia juga. Judulnya adalah Inang, tapi nggak di bawah. Ya.
Kita lihat cuplikan trailer. Nek bocah lahir sepuluh kasat kudu diruwat sing ala-ala kuwi mau dirampungi dina kuwi dina beno kawula saking sedaya pagebluk makar lan mungkur kecelakaan Iya, iya. Bisa dicek. Kalau lo tahu apa yang gue rasain, apa yang gue lakuin di sini, lo bakal ngerti. Dimas Yang mana ya lo dapet anak dari cowok di FB, sekarang lo mau kasih orang tua asuh dari FB. Kayaknya agak serem. Aku nggak bisa Kesugihan kayaknya. Kalau lihat Kamu datang ke sini baik-baik. beberapa scene agak brutal ya. Oh, liburan dong. Oh, bagus sih saudaranya. Keren. Oke. Nah, nih, gue pertama ngeliat film ini kayaknya dia bukan horor hantu. Lebih ke pembunuhan kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. atau pesugihan bukan? Mungkin bisa Iya. aja. Karena kan kelihatan kayak wanita yang lagi hamil diapain itu tadi kayak cukup sadis itu. Itu Ada ritual-ritual ya. Ritual-ritual. Tapi tadi Inang tuh apa? Ibu. Ibu. Ibu itu. Ya itu. Kata lain dari ibu. Tadi maksudnya Inangnya itu si yang tadi Sinangan Mirdatnya lagi hamil. Bukan Nana Mirna. Naysila. 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 Ya, Nana Mirna. Ya, Nana Mirna siapa suaminya? Nana Wartel. Andrew White. Itu tempat bahasa yang kita lihat. Oh, di dulu. Iya. Tenang. Ya, udah terus lanjut. Tapi ini masuk kategori gore nggak? Karena kan pembunuhan. Iya, lumayan sadis sih. Jadi jualnya gore sadis. Maksudnya kan kalau horor tuh ada beberapa tema. Genre. Ada beberapa genre. Ada yang gore yang memang sadis, bunuh-bunuhan. Horror thriller itu namanya. Ya horror thriller, psikopat gore. Iya. Kan? Kalau ini termasuk nggak atau memang hanya sekedar ini di apa pesugihan gitu lah? Karena di sini kita nggak ngeliat hantu. Nggak ada Nggak ada apa-apa kan? Iya. Cuman ada mungkin yang kerasukan ya. Kayak lewat mimpi tadi kan ada. Oh si- iya, Ada yang terbangun gitu kan. Sekarang itu coba lihat sinopsisnya seperti Sinopsis. apa. Coba. Oke, kita cek di sini. Oke, di sini kan saya bakal bacain tentang. Oh, ini karyanya Inang itu Fajar Nugros. Wah, kalau Fajar Nugros sutradaranya pasti nggak pernah gagal ya. keren ini, bagus. Film dia. Oh ya, ini ada info yang mungkin membuat kita bangga ya. Film Inang ini bakal tayang secara perdana di film fantasi internasional di Bucheon pada tanggal 7 Juli. Dia udah tayang loh. 7 Juli itu ikut festival film internasional. Tapi Tayang di ini Indonesia. tayang di Indonesianya di tanggal 13 Oktober. 13 Oktober sebentar lagi guys. Berarti tayang di luar dulu baru di. Iya. Berarti bulan Oktober banyak banget ya. Banyak. Iya. Nah, di sini pemerannya juga tadi seperti Naysila Mirdad, Lukman Rusadi, Dimas Anggara. Nah, oke, ceritanya film Inang itu kan bener kan? Bener, sesuai dengan dugaan kita. Kalau misalnya film ini adalah film horor thriller mengisahkan tentang seorang wanita bernama Wulan. Ia bekerja sebagai di sebuah supermarket dan ditinggalkan oleh kekasihnya setelah dihamili. Ditinggalkan. Nah ini. Jadi Kayak sisakan. kenapa anda sesedap kan? Jadi Kan kita kenal ya. Iya, kenapa lo diingatkan? Seharusnya nggak akan begitu diingatkan itu. Hanya film. Tekdung Trala ya. Iya. Oke, kita lanjut. Di sini Wulan kemudian memutuskan untuk menjaga anaknya dalam kandungan itu seorang diri ya, karena dia ditinggalkan oleh Itu benar pacarnya. benar berarti kita. Suaminya. Merasa kewalahan, Wulan kemudian menemukan sebuah kelompok yang menyediakan layanan bantuan bagi calon ibu. Wow, Sekte. Anjir. Udah masuk nih. Tak lama dari itu bahkan dia bertemu dengan keluarga namanya keluarga Santoso. Wis, jangan kasih orang Jawa. Iya. Yang suka mukbang Santoso. Bobon. Oke. Masak mukbang gitu. Iya. Bang. Masakin.
keluarga tersebutlah yang ingin mengadopsi anak yang di dalam kandungannya si Bulan ini. Siapa? Si keluarga Santos ini pengen mengadopsi anaknya yang di dalam kandungan. Maka dari itu Kalau saya pengen adopsi ibunya. ya saya juga sama ya. Sama. Kan ini dua film. Ya. Maka dari keluarga Santoso kemudian memberikan fasilitas hidup yang nyaman, terus misalnya, tetapi di sini ada kejadian-kejadian aneh yang muncul ketika dia tinggal di sana. Ya, keanehan dari si keluarga Santoso tersebut. Usut ternyata keluarga Santoso merupakan atau menjadi salah satu anggota dari kultus yang memiliki seorang anak yang lahir dengan kutukan. Tadi kamu bilang apa? Sekte. Oke. Untuk menghindari kutukan tersebut, mereka harus mengorbankan bayi setiap 10 tahun sekali. Nah ini Pas Jadi waktunya. sebetulnya ada jadi pas banget nih. Ya. Jadi emang si keluarga Santos itu Ya. mencari anak yang untuk dikorbankan karena harus dilakukan yang kultus atau misalnya sekte tersebut 10 tahun sekali. Tumbal. Kayak Jadi gitu. yang tadi kita duga itu betul sekian, kan nggak jauh seperti itu. Lalu apakah Bulan mampu menyelamatkan diri dalam anak kandungannya dari ancaman jahat keluarga Santoso? Ya kita hanya bisa tahu setelah kita menonton. Iya, betul. Tanggal 13 Oktober. Ini keren soalnya di sini. Udah ada yang digorok. Ya mungkin itu mimpi atau Tapi kayaknya bukan Bulan, tapi mukanya beda. Bukan Oh, si- gini. Kayaknya yang pas digorok itu buat pertamanya. Mungkin dia 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun Flashback. akan datang, ya flashback kan. Nah, kan ini harus setiap 10 tahun. 10 tahunnya si Bulan ini. Nah, Malam tapi Mirda. kalau dilihat dari cuplikan tadi, yang digorok itu adalah orang dewasa. Iya, bukan si anak. anaknya. Kan tadi mau mau ditumbalin si Anaknya kan. Ya, tapi kenapa si orang tuanya juga dibunuh gitu kan? Heeh. Itu mungkin kilasan pada saat 10 tahun yang lalu. Dan ini yang saya lihat tidak ada sosok istilahnya hero-nya lah. Ya, karena dia Dia ada ada di sosok filmnya. penolong untuk si sosok Bulan ini. Karena kayaknya Untuk itu saya akan mengajukan diri sebagai Superior. Tumbalnya. senang. Kalau itu saya nggak akan bantu, silakan. Saya kasih meja kamu. jadi point of view atau misalnya Keluar lagi jadi nih. pemeran yang utamanya adalah si Bulan tersebut sendiri. Bulan. Dia nggak ada bantuan yang lain. Iya. Jadi dia harus Memecahkan misteri kasus itu. melepaskan dari jeratan keluarga si Santoso ini. Tapi kayaknya dibantu sama si Dimas Anggara kayaknya. Ah, Mungkin kayak gitu. kayaknya pasti itu ada yang bantu. Nah ini, ya Jadi itu. kalau nggak ada, saya siap. Ya udahlah, nggak usah di. Ini Cocok salah sih. satu film thriller yang Cocok, bagus kan? sih di Indonesia. Salah satu film Nggak, sebenarnya gini, cocok kalau genrenya thriller. Memang konsepnya seperti ini. Thriller itu sulit ditebak. Betul. Karena nanti di akhirnya itu akan ada apa namanya? Plot twist. Nah, plot twist yang memang ternyata. Nah, kira-kira nih dari yang tadi kita lihat trailernya, Yang paling penasaran pengen Pamali, nonton apa? Kodrat sama tadi apa? Inang ya? Inang. Kalau saya lebih ke Inang. Inang. Lebih ke Inang. Kalau Nanti ada saya pengen nonton Kodrat karena ceritanya jarang-jarang sih. Iya. Dia Kodrat sama Ina. satu. Kok nggak ada milik Pamali sih Pamali? Oh, kamu pingin nonton Pamali sama Kodrat? Oh. Karena kan Satu. ya Kodrat. Kan suruh pilih. Kodrat. Kodrat. Berarti Inang cuma ada. saya doang yang pengen nonton Inang. Tapi Inang juga pengen nonton. Gitu. Inang Tapi nonton. yang paling Maksudnya penasaran kita Kodrat. buat netizen atau yang penonton di sini kalau bagus sih nonton semuanya. Kita nggak terlalu memilih salah satu film. Jadi pendapat tetap kalian sendiri yang menilai. Bahwa Support nonton- your local product, guys. Wis. Karena ya siapa lagi kalau nggak bukan kita gitu. Jangan Pro deh. nonton bajakan. Iya. Pastilah di bioskop. Dukung perfilman Indonesia. Mungkin nanti kita kalau misalnya equipment kita udah punya yang bagus, kita bikin short movie juga bisa kayaknya. Bisa. Short movie. Ya. Bisa. Pendek Dulu aja. kan, Enggak, pendek aja 2 detik. Short kan? Short YouTube mungkin. Iya kan? Keren lah. Mantap ya. Berarti dari ketiga tadi yang kita review rekomendasi lah, recommended. Semua recommended ya. Itu semuanya di bulan Oktober bro. Jadi Jadi di Oktober semua. setelah nonton video YouTube ini, film itu akan kita tayang. Jadi yang cepat-cepat nonton film ini supaya kita bisa lihat sudut pandangnya. Betul. Oke. Kasih komen ya.
Kalau ada Film-film yang mau kita review. atau review kita ada yang kurang, silakan di Tambahkan. Banyak sih. juga buat yang mau sumbang-sumbang Oh ya, bisa klik link Saweria di situ ya. supaya kita lebih maju. Ya. Jangan Oke. lupa subscribe. And like. Oke, komen. Untuk itu kita pamit undur diri. Pasti jangan curug kurang. Yuk ya. Indonesia. Apa lah? Oke, terima kasih sudah menonton konten kita. Nanti kita balik lagi di konten-konten berikutnya. Check out.